Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama lengkap saya Abdi Arkian AS SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK IKIP Saraswati dengan NIM 258170003. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SMP swasta berdikari dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Baik saja. Fantastis, sangat luar biasa. Siap belajar. Iya, sangat luar biasa ya. Kabarnya sehat-sehat saja. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru minta salah satu siswa berdiri ke depan dan maju ke depan, pimpin kita berdoa mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini. Jika saya berdoa menurut keyakinan saya Katolik. Puji dan syukur kami aturkan kehadiranmu karena Engkau masih melindungi kami dari rumah hingga sekolah ini. Sekarang kami mulai UBM, jaga dan lindungilah kami dari UBM pagi hingga siang nanti. Nama yang kudus kita kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin ya. Oke, baik. Terima kasih kepada siswa atas nama kita yang sudah bisa berdoa mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Guru cek kehadiran dulu ya. Hari ini di pagi ini siswa siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Oke, baik. Mengingat profil Pancasila, sekali lagi Pak Guru minta salah satu siswa berdiri dan maju ke depan, memandu kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Siswa semuanya diharapkan berdiri. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Silakan dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada siswa atas nama IPA yang sudah memandu kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila ya. Terima kasih banyak buat kita. Oke, baik. Sesuai kesepakatan kita bersama ya, minggu-minggu kemarin dan sampai pada hari ini juga ya. Yang pertama adalah
kalian wajib ya mendengarkan apa yang diberikan Pak Guru pada pelajaran pagi hari ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus wajib mematuhi segala peraturan tata tertib yang ada di sekolah, khususnya di dalam ruangan. Yang ketiga, kalian mematuhi ya, sesuai yang kita sepakat bersama dalam wajib ya, kalian wajib mendengarkan dengan baik dari hasil yang kesepakatan minggu kemarin ya, bahwa di dalam ruangan setiap mahasiswa punya tanggung jawab sendiri ya, terutama di bagian piket di dalam kelas. Itu yang terakhir ya. Bisa dimengerti? Bisa tidak? Yang berikut ya. Dari sini kalian sudah siap atau belum untuk mengikuti materi kita di pagi hari ini? Sudah siap tidak? Siap. Kayaknya kurang semangat ya. Siap tidak? Siap. Ya. Baik anak-anak semuanya. Ada pertanyaan teka-teki dari Pak Guru nih. Ya. Coba kalian tebak ya nama-nama hewan ya, yang berawalan huruf dari A, B, C, dan D. Siapa tahu anak-anak? Nama-nama hewan yang berawalan dari huruf A, B, C, dan D. Siapa tahu? Silakan. Ayam, bebek, cicak, dinosaurus. Iya, ayam, bebek, cicak, dan dinosaurus. Iya, dinosaurus ya. Seperti itu. Ya, kita depan. Siapa lagi? Ya, silakan. Anjing, babi, cacing, domba. Apa? Anjing, babi, cacing, domba. Anjing, babi, cacing, Domba. domba ya. Ya, luar biasa. Siapa lagi? Ada yang tahu nama-nama hewan yang berawal dari A, B, C, dan D? Siapa lagi? Siapa lagi coba? Hah? Sudah? Pas? Oke. Ya. Pasti semuanya tahu ya nama-nama itu ya. Oke. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, sehat selalu. Ya, luar biasa sehat selalu ya. Kita semangat anak-anakku semua ya. Oke, baik anak-anakku semua. Materi kita di pagi ini ya menemukan unsur-unsur karya fiksi ya. Menemukan unsur-unsur karya fiksi. Bisa? Di dalam materi pembelajaran di mana kita menemukan tujuan ya, tujuan dari pembelajaran tersebut, dari materi tersebut. Nah, dengan tujuan ini ya, kalian harus ya, mampu ya, harus bisa menemukan unsur-unsur yang terdapat di dalam karya ya, di dalam sebuah karya fiksi. Bisa tidak? Bisa. Nah, di sini ya materi ini perlu Pak Guru menggambarkan sedikit ya, memberikan pandangan sedikit terhadap kalian bahwa materi ini kita menemukan unsur-unsur karya fiksi di dalam sebuah buku cerita ya, terutama di dalam buku cerita hutan merah ya,
unsur ya. Nanti sebentar kita paparkan baru kalian bisa tahu ya. Unsur-unsur. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Tidak? Bisa. Ada pertanyaan dari peguru lagi nih, ya. Terkait materi ini ya, topik materi ini. Apakah kalian suka membaca buku cerita? Silakan. Ya, karena buku cerita adalah buku yang membuka cerita dengan menggunakan gambar. Iya, ya. Seperti itu. Nah, kira-kira buku cerita apa yang kalian baca? Buku cerita Hutan Merah karya Fauzia. Iya, buku cerita Hutan Merah karya Fauzia. Di setiap buku cerita apapun pasti terdapat tokoh, ya, tokoh. Paling tokoh utama dan tokoh pendukung. Nah, menjadi pertanyaan Pak Guru nih ya. Siapakah tokoh dalam buku cerita Hutan Merah karya Fauzia tersebut? Siapa tahu? Silakan. Ya, Bora. Ya, tepuk tangan dulu. Tokohnya utama terdapat pada tokoh Bora. Ya. Yang terakhir ya, dari Pak Guru nih ya. Kapan kejadiannya? Dan di mana lokasi kejadian cerita tersebut? Silakan. Di siang hari dan di hutan. Iya. Kejadiannya pada siang hari ya. Lokasi kejadiannya ada di hutan. Ya, seperti itu. Bisa tidak? Bisa. Belum? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Ya, luar biasa ya. Nah, sekarang Ibu akan memaparkan materinya di tengah sini ya. Kalian bisa perhatiin ya. Nah, dengar sini. Di mana kita menemukan unsur karya fiksi. Nah, seperti itu. Ya. Di dalam unsur karya fiksi ini terdapat tokoh. Ya. Tokoh yaitu tokoh cerita. Ya. Tokoh cerita ini adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam apa? Sebuah cerita. Ya. Nah, cerita ini pun dibedakan menjadi dua tokoh, yaitu tokoh Utama dan tokoh pendukung. ya, tokoh utama dan tokoh pendukung. Seperti itu. Selain dari tokoh cerita, terdapat ciri-cirinya. Nah, di sini ada dua ciri yang terdapat di dalam tokoh cerita tersebut. Ciri yang pertama adalah tokoh yang paling banyak ya, muncul di sepanjang cerita. Itulah poinnya. Poin yang kedua, ya, anak-anak semuanya jangan lihat sini, adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Itulah poin yang pertama. Yang kedua, latar cerita. Ya. Latar ini di mana dia mengisahkan suasana, waktu dan tempat. Ya. Dia mengisahkan suasana, waktu dan tempat yang berbeda dalam sebuah cerita. Ya. Itulah latar. Nah, latar ini pun terdapat tempat dan waktu. Seperti tadinya, Guru sampaikan, memberikan pertanyaan sedikit. Kapan kejadian cerita tadi ya, dan di mana lokasi terjadi? Itu kita masuk pada latar cerita. Terdapat pada tempat dan waktu. Bisa dimengerti? Anak-anak? Bisa tidak? Bisa. Oke. Yang berikut tema, ya.
Siapa sih tidak kenal dengan tema anak-anak semuanya? Nah, tema ini merupakan gagasan atau ide utama dari sebuah cerita, ya, gagasan atau ide utama dari sebuah cerita, ya. Nah, entah mau seberapa panjang cerita tersebut, pasti memiliki tema. Nah, biasanya cerita yang panjang justru memiliki lebih dari sebuah tema. Seperti itu, ya. Itulah arti dari tema. Sekarang kita bicara langkah-langkah menemukan tema cerita. Nah, langkah-langkah ini seperti apa? Yang pertama, kita membaca keseluruhan cerita, ya. Membaca keseluruhan cerita. Di dalam keseluruhan cerita ini terlebih dahulu agar kita dapat mengerti isinya, ya, seperti itu. Nah, poin yang kedua, kita mencermati paragraf pertama dan paragraf terakhir, ya, dari cerita tersebut. Nah, dengan mencermati paragraf pertama dan terakhir ini, pokok pikiran biasanya, perhatikan di sini, ya, fokus ke sini, jangan main-main di situ belakang. Dengarkan apa yang Guru sampaikan di belakang. Bisa? Bisa. Pokok pikiran biasanya kita kenalkan melalui konflik, ya, konflik yang mulai dikenalkan penulis sejak paragraf pertama, ya, paragraf pertama. Adapun paragraf terakhir merupakan tempat penulis, ya, menutup ceritanya dengan sebuah pesan. Itulah poin yang ketiga adalah tema, ya, memiliki beberapa langkah yang artinya seperti ini. Yang berikut, alur, ya. Alur ini adalah jalan cerita dari sebuah buku cerita seperti itu. Alur ini pun dia menggambarkan keseluruhan dari sebuah cerita. Dia menggambarkan keseluruhan dari sebuah cerita. Bahkan setiap cerita memiliki alur yang berbeda, ya. Bahkan setiap cerita memiliki alur yang berbeda. Nah, yang pertama alur maju, ya, alur mundur, dan alur campuran. Mari kita perhatikan arti dari beberapa alur ketiga ini, ya. Pertama alur maju. Alur maju ini, anak-anakku semuanya, dia diawali cerita kejadian, ya. Dia diawali cerita kejadian masa kini, ya, dengan konflik datang. Bisa dimengerti? Bisa. Pada bagian tengah, ya, konflik makin menanjak, ya. Konflik makin menanjak dan diakhiri klimaks, ya. Serta penyelesaian pada akhir cerita, ya. Bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa tidak? Bisa. Ya, itu alur maju. Alur mundur, ya. Alur mundur ini alur yang dibuka dengan penceritaan, ya, kejadian masa lampau, terus diawali cerita dan diselesaikan dengan konflik pada masa kini, ya, yaitu masa sekarang. Itulah alur mundur. Seperti itu. Fokus di sini, anak-anakku sekalian. Dengar. Dan terakhir alur campuran. Ya. Alur campuran ini alur yang mencampurkan kisah, ya, kejadian masa kini dan masa lalu, ya. Seperti itu. Secara bergantian, ya, anak-anakku sekalian. Ya. Yang kelima,
kebaikan disampaikan pengarang melalui cerita. Nah, amanat ini sendiri sangat berhubungan dengan sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Dan amanat ini dapat kita petik dari yang kita pelajari untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah amanat. Ya. Pesan kebaikan yang disampaikan pengarang ya. Nah, konflik. Lihat pengertian dari konflik dengan sudut pandang. Konflik dalam cerita dia bertujuan untuk membangkitkan emosi para pembaca. Dia membangkitkan semangat emosi para pembaca. Itulah konflik. Namun bukan hanya itu saja, tetapi konflik juga dia memecahkan sebuah masalah bertahap. Mulai dari yang paling awal sampai tahap penyelesaian konflik. Itulah konflik yang berikut sudut pandang. Sudut pandang ini ya, dilihat dari dalam sebuah cerita, dia berbeda dengan cerita lain. Cerita lain bisa dikatakan satu orang ya, pertama jika mengisahkan tentang saya, itu yang pertama. Yang kedua, orang kedua jika mengisahkan tentang dia. Orang ketiga ya, jika mengisahkan tentang kehidupan seseorang. Dengan begitu, di mana penulis seolah-olah hanya berperan sebagai apa? Pengamat saja. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, percakapan juga sama ya. Di dalam dialog, dalam cerita fiksi dia berbeda ya, dengan dialog yang terjadi ya, di dunia nyata. Bisa dikatakan dialog cerita fiksi cenderung menampilkan poin-poin penting saja seperti itu ya. Itulah percakapan. Gaya bahasa ini dia merupakan pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Itulah arti dari gaya bahasa. Di sini terdapat 3 gaya bahasa. Gaya bahasa personifikasi, metafora, dan antitesis. Seperti itu ya. Oke, berikut unsur intrinsik cerita fiksi. Unsur intrinsik ini anak-anak sekalian, dia mempengaruhi sebuah karya fiksi dari dalam, ya, dalam. Ya, perhati sering, dengar, fokus di layar sendiri, ya. Perhatikan di sini anak-anak semua. Sedangkan unsur ekstrinsik, dia mempengaruhi sebuah karya sastra dari luar, ya, seperti itu. Dari cerita unsur intrinsik dan juga unsur intrinsik ini, dia mempengaruhi ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan itu. Perhatikan, ada semuanya di sini. Nah, yang poin ketiga adalah jenis cerita fiksi. Jenis cerita fiksi ini dia terdapat novel dan cerpen. Nah, sedangkan novel ini dia menjelaskan tentang menceritakan sebuah cerita fiksi, ya. Selain itu, alur kehidupan dari tokoh dari lahir hingga dewasa, itulah novel. Nah, sedangkan cerpen ini cerita pendek, dia lebih singkat daripada novel. Nah, selesai, ya. Sekarang peguru akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok, ya, 2 kelompok, dan sebentar peguru membagikan juga lembar kerjanya, kalian kerjakan dengan baik, ya. Ini adalah kelompok 1, ya, ini kelompok 1.
Dan ini adalah kelompok 2. Bisa loh? Bisa tidak? Bisa. Oke. Anak-anakku sekalian, nah, ini adalah lembar kerja kalian. Di mana sebentar kalian harus bekerja sama menyelesaikan ada beberapa pertanyaan yang diberikan di pergub ini di dalam lembar kerja kalian ini. Bisa toh? Bisa tidak? Bisa. Bisa dengar tidak? Halo anak-anak semuanya, bisa tidak? Bisa. Ya? Bisa. Dengan DPK ini, lembar kerja ini, ya, guru akan membagikan kepada kalian, ya. Dengan anak-anakku semua, di dalam lembar kerja itu terdapat, ya, ada beberapa aspek penilaiannya di dalam lembar kerja itu, ya. Ada 5 pertanyaan yang saya berikan, ya. Masing-masing kelompok, ya, kerjakan 5 pertanyaan itu sampai selesai, ya. Karena apa? Satu pertanyaan mencakup nilainya 5, pokok nilainya 5, ya, 1. Apalagi sampai 5 pertanyaan berapa? Kalau kalian lepas kosong, hasilnya 0. Bisa? Nah, oke. Nah, selamat bekerja, ya. Cepat, deh. Dengan anak-anak, kalau ada kendala, ya, ada kesulitan, sampaikan ke guru, ya. Cepat, kelompok 1. Sudah? Cepat.
memberikan masukan, sumbangkan pikiran supaya hasil diskusinya bisa diselesaikan. Sudah, apa? Kerja yang baik. Apa yang sulit? Bukan gitu ah. Sudah diberikan. Kalau kerja kelompok masing-masing teman juga harus berikan sumbangan pikiran kepada teman yang mengenai itu. Hasil itu bisa dilakukan. Kita tidak terus bermain. Ulang-ulang terus.
isi ya. Kerjakan semua.
ingatkan lagi ya, jangan coba-coba lepas yang kosong ya. Ya, Pak. Isi semua. Oke, sudah semua? Sudah. Masih ada yang belum? Sudah. Sudah. Guru minta dari kelompok pertama duluan ya. Ya. Maju ke depan dan pastikan hasilnya. Dengar kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya 1. Apa tema ceritanya? Tema cerita. Tema utama adalah keberanian, keputusasaan, dan pengorbanan yang tergambar dari perjuangan tokoh Borak dalam situasi krisis akibat kebakaran hutan. Tema lingkungan juga terlihat karena cerita berpusat pada kondisi hutan yang berubah dari hijau menjadi merah akibat kebakaran serta dampak kebakaran terhadap kehidupan tokoh dan hewan di hutan. 2. Siapa tokohnya? Borak, tokoh utama, terlibat langsung dalam konflik cerita, menunjukkan keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi situasi sulit. Dodo, Theo, Pipin, dan Ibu Bora adalah tokoh tambahan yang mendukung cerita dan memberikan warna pada karakter utama. 3. Di mana latar ceritanya? Latar cerita, latar tempat hutan yang mengalami perubahan kondisi akibat kebakaran. Latar waktu di siang hari ditandai dengan matahari yang terik. 4. Apa jenis alurnya? Jenis alur menggunakan alur maju atau progresif. Cerita disusun secara kronologis dari awal hingga akhir, mengikuti peristiwa kebakaran hutan dan perjuangan Borak. 5. Apa amanat yang terdapat dalam cerita tersebut? Amanat cerita, pesan yang ingin disampaikan penulis berkaitan dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan, serta bagaimana keberanian dan keteguhan hati dapat mengatasi tantangan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan. Kelompok yang baik. Kelompok 2 tadi sudah dibacakan sebentar ya. Berikan masukan dan tanggapan ya yang terbaik. Bisa? Nah, sekarang Bapak Guru minta dari kelompok 2 maju dan mempresentasikan hasilnya yang sudah dikerjakan bersama. Dengar kelompok 1. Dengar apa yang dibacakan hasilnya. Sebentar diberikan tanggapan dan masukan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok kami cara mempresentasikan hasil kerja. Apa tema ceritanya? Tema utama adalah keberanian, keputusasaan, dan pengorbanan yang tergambar dari perjuangan tokoh Borak dalam situasi krisis akibat kebakaran hutan. Tema lingkungan juga terlihat karena cerita berpusat pada kondisi hutan yang berubah dari hijau menjadi merah akibat kebakaran serta dampak kebakaran terhadap kehidupan tokoh dan hewan di hutan. Siapakah tokohnya? Tokoh cerita Borak. Tokoh utama terlibat langsung dalam konflik cerita, menunjukkan keberanian dan
keteguhan hati dalam menghadapi situasi sulit. Dodo, Theo, Titin, dan Deborah, tokoh tambahan yang mendukung cerita dan memberikan warna pada karakter utama. Di mana latar ceritanya? Latar tempat hutan yang mengalami perubahan kondisi akibat kebakaran. Latar waktu siang hari ditandai dengan matahari yang terik. Apa jenis alurnya? Jenis alurnya adalah menggunakan alur madu atau progresif. Cerita disusun secara kronologis dari awal hingga akhir, mengikuti peristiwa kebakaran hutan dan perjuangan orang. Amanat yang terdapat dalam cerita tersebut? Amanat cerita. Pesan yang ingin disampaikan menulis berkaitan dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan, serta bagaimana keberanian dan keteguhan hati dapat mengatasi tantangan. Sekian yang saya. Oke, baik, temukan. Oke, di sini Pak Guru berikan masing-masing kelompok 3 pertanyaan ya. Bisa toh? Nah, dari kelompok 2 Pak Guru berikan kesempatan untuk pertanyaan. Kelompok 1 siap menjawab apa yang disampaikan dari kelompok 2. Siapakah tokoh utama dalam cerita ini? Baik, saya akan menjawabnya. Tokoh utama dalam cerpen Kamera adalah Bora. Ya, tepuk tangan. Tokoh utama dalam cerpen merah itu adalah Bora. Luar biasa. Masih ada pertanyaan? Apa arti atau makna simbolis dari hutan merah dalam cerpen tersebut? Ya, silakan. Kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Tidak bisa menjawab? Coba berikan pertanyaan ulang dulu, cepat. Apa arti atau makna simbolis dari ikan merah dalam cerpen tersebut? Apa arti simbolis dari hutan merah tersebut? Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 menjawab pertanyaan. Hutan merah dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan perjalanan hidup dengan segala tantangan dan keberanian yang diperlukan untuk melaluinya. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Baik, anak ibu semua dengar. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Selamat pagi. Oke, baik. Di sini anakku semuanya dengar. Pak Guru minta dari 2 kelompok membuatkan kesimpulan terkait pemecahan masalah-masalah yang ditemukan dalam diskusi tadi. Silakan. Sudah? Sudah dibuat kesimpulan? Oh, sudah ya? Silakan. Silakan dibuat. Cepat. Berdasarkan hasil observasi
partisipasi pada saat pembelajaran sedang berlangsung, semuanya terlihat mampu dalam melaksanakan pembelajaran berlangsung. Di dalam diskusi kami tidak menemukan permasalahan dan kesulitan dalam berdiskusi. Dari hasil diskusi kelompok sangat berjalan dengan baik. Kami semua siswa-siswi selalu berpartisipasi dalam diskusi di setiap kelompok dengan baik. Ya, tepuk tangan. Sekarang saya berikan waktu kepada kelompok 2 menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam diskusi tadi. Silakan. Masalahnya di dalam diskusi tidak ada yang kami temukan. Dari hasil diskusi kelompok tadi, semua siswa dari setiap kelompok selalu berpartisipasi dan memperhatikan dengan baik. Oke. Tepuk tangan. Dari hasil tadi, ya kan, semuanya dilihat dan dirasakan apa yang tadi baik-baik saja ya. Tidak ada permasalahan yang ditemukan dalam hasil diskusi tadi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Selamat pagi. Luar biasa, siap. Ada pertanyaan kah anak-anakku semua terkait pemecahan masalah tersebut? Ya, ada pertanyaan tidak? Coba bertanya. Coba. Ada pertanyaan tidak terkait pemecahan masalah tadi? Silakan. Ada? Silakan. Tidak ada? Ada, silakan. Tidak ada. Oke. Kelompok 2 ada pertanyaan tentang persoalan tadi? Ya? Tidak ada juga. Kenapa tidak ada pertanyaan terkait persoalan ini? Oke, tidak apa-apa. Saya rasa pemburu rasa bisa kok. Semuanya berjalan dengan baik ya. Seperti itu. Sekarang di sini peluru minta dari kelompok 1 ya menyimpulkan apa yang tadi kita diskusikan bersama, yang tadi kita menyimpulkan permasalahan yang terdapat ya sekarang. Bagaimana kita menyimpulkan bagaimana yang dibahas? Coba ada dengarkan semuanya.
adakah pertanyaannya? Ada pertanyaan terkait kesimpulan tadi yang diberikan oleh teman dari kelompok 1? Ada pertanyaan? Ada tidak? Tidak ada. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya. Dari kesimpulan tadi yang dijelaskan dari teman kita kelompok 1 itu terkait Bora dan teman-temannya ya yang sedang bersukaria di tepi sungai ya, sambil mandi ya. Ketika kesenang-senang gembira-gembiranya Bora dengan si teman-temannya tadi terlihat dan mencium asap ya, yang ditebal hitam yaitu tempat tinggalnya mereka ya. Nah ternyata di balik semua ibu dari Bora ini ternyata sudah terbakar oleh api ya. Tadinya tidak ada orang yang menyelamatkan, tetapi dikatakan bahwa Bora ini adalah si pejuang yang penuh tokoh, yang penuh pengorbanan, tokoh yang sangat berjuang sekali demi menyelamatkan seorang kekasihnya, yaitu ibu kandungnya sendiri. Ya, bisa dimengerti? Bisa tidak? Bisa. Halo. Ya. Bisa toh? Bisa. Nah, bisa. Oke. Nah, dari semua itu, dari hasil yang tadi disampaikan, nah, untuk Bora, tokoh utama tadi, bersama teman-temannya, tidak melakukan apa-apa ketika terlihat ibunya sudah terbakar oleh api. Ya, jadi teman-teman lain pun hanya duduk dan diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bora. Tapi luar biasa dengan perjuangan si Bora, ya, dikatakan tokoh utama. Bisa toh? Bisa. Nah, anak ibu semua, ini adalah lembar kerja yang nantinya kalian kerjakan di rumah. Ini adalah tugas lembar kerja kalian. Adalah tugas kalian. Nanti kalian kerjakan minggu depan itu kita akan periksa. Ya, kita akan periksa. Bisa toh? Bisa. Dengan lembar kerja ini, kalau siswa mana tidak mengerjakan tugas ini, ya, maka saya perlu tidak akan memberikan nilainya. Ya, bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Tadi sudah dengan lembar kerja tugas ini yang diberikan oleh guru ini harus kalian kerja dengan baik ya. Ulang dan kerjakan bersama kelompok, masing-masing kelompok. Ya. Kelompok 1 cari teman-temannya kerja, kelompok 2 cari teman-temannya juga kerja. Ya, bisa toh? Ingat, di sini saya percayakan Usman, ya, ketika teman-teman lain kalau tidak datang di rumah dan kerjakan tugas, minggu depan sampaikan ke guru. Ya, bisa toh? Nah, di sebelah juga saya percayakan putra ya, seperti ini. Laporkan kepada Pak Guru. Jadi ini tugasnya ya, kerjakan dulu ini. Nah, dengar. Untuk minggu depan, materi pembelajaran kita tentang bagaimana kita mengevaluasi hasil observasi. Ya, itulah materi kita minggu depan. Bisa toh? Nah, ada pertanyaan dari Pak Guru nih ya. Ini pertanyaan pilihan ganda ya. Pertanyaan yang pertama, unsur yang tidak termasuk dalam unsur intrinsik karya
fiksi adalah A. Tema, B. Alur, C. Latar, D. Biografi. Siapa tahu anak-anak? Oke, silakan. D. Biografi. Nah, pertanyaan yang kedua. Berikut ini yang merupakan contoh karya fiksi adalah A. Biografi, B. Esai, C. Novel, D. Berita. Siapa tahu? Oh, silakan. Ya, C. Novel. Yang ketiga, tokoh utama dari karya fiksi adalah A. Tokoh yang paling penting dalam cerita. Tokoh B. Tokoh yang memiliki peran paling besar dalam cerita. C. Tokoh yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. D. Semua jawaban benar. Coba satu tahu. Oke. Semua jawaban. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Anak-anak semuanya, bagaimana dengan perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang ya? Betul tidak? Oke, luar biasa ya. Yang kedua, adakah kesulitan tidak pada saat melakukan pembelajaran? Tidak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Yang terakhir, adakah kendala atau kesulitan guru saat melakukan pembelajaran materi ini? Ada tidak? Tidak ada. Oke, luar biasa ya. Sebelum saya menutupi kegiatan ini ya, pertemuan lanjutan dengan sebelum saya menutupi kegiatan ini, pertemuan lanjutan itu ya, seperti tadi materi yang Guru sampaikan tentang evaluasi hasil observasi itu, nanti ke depannya, minggu depannya itu ya, baru disesuaikan pelaksanaan materinya ya. Bisa toh? Bisa tidak? Bisa tidak? Nah, dari pelaksanaan tadi ya, itu mudah-mudahan ya, ini menjadi ilmu ya bagi kalian ya. Dari tadi ini menjadi ilmu bagi kalian, bagaimana kalian bisa memanfaatkan itu ilmu ya. Jangan berpikir bahwa materi yang dijelaskan kepada guru itu hanya seketika, tidak boleh. Ini menjadi PR, ini menjadi tugas kalian, menjadi beban kalian. Harus berpikir tentang materi tadi. Bisa tahu? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Jadi untuk anakku semuanya, apapun yang terjadi di dalam sekolah ini, ya, di lingkungan sekolah ini, khususnya di ruangan kelas ini, ya, kalian sebagai siswa ya, harus lebih mentaati peraturan yang diterapkan, ya, khusus di dalam ruangan kelas. Coba peraturan apa yang diterapkan? Coba Putra. Peraturan apa? Pembersihan kelas ataukah kerapian ataukah apa? Coba, siapa bisa? Ya, datang tepat waktu. Bisa, ya. Nah, selain datang tepat waktu, iya, ya. Seperti itu ya. Nah, yang berikut, satu lagi. Ya, melaksanakan tiketnya sudah diberikan. Tiket apa? Kira-kira tiket apa yang menjadi bahan untuk kalian? Membersihkan kelas, ya, luar biasa. Seperti itu.
Jadi selain dari mentati peraturan yang ada di sekolah, terutama dan paling utama ya, ketika kalian pulang ke rumah, sampaikan kepada kedua orang tua bahwa tadi di sekolah materi yang diberikan Pak Guru adalah ini. Tolong sampaikan supaya kedua orang tua juga bisa tahu apa saja yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah, ya, seperti itu. Jangan sampai di rumah orang tua tahu kalian di sekolah hanya entah kalau tidak sampai di sekolah main-main di luar atau bagaimana, itu yang di sekolah. Ya, tepuk tangan semuanya. Di sini, ya, Pak Guru akan menutupi kegiatan pelajaran kita di pagi hari ini. Ya. Saya panggil salah satu siswa berdiri dan maju ke depan, itu kita berdoa untuk menutupi pembelajaran kita ini. Bapak Guru, teman-teman, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya Katolik. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau masih melindungi kami dari KBM pagi hingga saat ini. Sekarang kami mau pulang, jaga dan lindungilah kami dari perjalanan sekolah menuju ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih ya. Siswa atas nama kita sudah pimpin kita berdoa menutupi kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, sekarang saya akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua. Selamat pagi. Pagi.